Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SM Al-Firdaus Surakarta. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat ya. Hari ini ketemu dengan Bu Titi lagi di materi bimbingan konseling. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang bakat. Nah, Bu Titi mau tanya, apakah kalian merasa memiliki bakat tertentu? Dan bagaimana kalian mengembangkan bakat itu? Dan apakah bakat-bakat itu sudah kalian raih dalam satu prestasi? Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengenal bakat kita sendiri dan bagaimana kita mengembangkan bakat itu sehingga menjadi sebuah prestasi. Anak-anakku yang aku cintai, biasanya Bu Titi menyampaikan materi dengan memberikan beberapa video dan kemudian kalian akan melihat video itu, kemudian kalian akan menganalisis isinya, memberikan kesimpulan, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Titi. Tetapi kali ini agak sedikit beda. Kali ini Bu Titi akan mengajak salah satu dari teman kalian yang memiliki prestasi yang luar biasa banyaknya dan sudah mendapatkan prestasi dari beberapa bakat yang dia miliki. Ini dia, Muhammad Isa Anis. Assalamualaikum Isa. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar Isa? Alhamdulillah saya baik. Semakin kelihatan smartnya ya Isa ya. Hari ini masuk ya? Ya. Hari ini masuk ya. Gimana selama pandemi ini? Ya gitu, saya tuh lebih nyaman gitu selama pandemi ini belajar di rumah. Kenapa? Karena ada beberapa teman-temanmu mungkin atau teman-teman anak-anak yang lain yang merasa bahwa nggak enak pandemi ini. Karena emang di sini tuh kita tuh bisa lebih santai gitu, terutama dan lebih banyak waktu luang dan kita juga bisa lebih mencuri waktunya lebih gampang gitu. Terus dengan waktu-waktu luang itu biasanya dipakai apa tuh Mas Isa? Bisa diisi dengan kegiatan yang baik seperti mengembangkan bakat yang kita miliki dari kecil gitu. Oke. Tapi jangan dikeluarin dulu ceritanya ya. Baik, anak-anak, dari cuplikan tadi sedikit sekali ada sesuatu yang bisa kita pakai ya, bisa kita ambil bahwa meskipun kita ada di situasi pandemi ini, justru ada beberapa hal yang positif yang bisa kita manfaatkan ya. Waktu yang luang untuk bisa kita mengembangkan bakat. Nah, sebelum Bu Titi akan bertanya lebih lanjut dengan temanmu Isa ini, Bu Titi akan perkenalkan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Muhammad Isa Anis. Muhammad Isa Anis ini putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Najibah Yahya. Isa ini putra yang pertama dari 3 bersaudara. Adiknya laki-laki semua ya? Yeah. Jadi semuanya pria, waduh, pria, bukan laki-laki, pria semua ya, luar biasa. Nah, anak-anakku akan Bu Titi bacakan ini. Ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Isa. Masuk yang terakhir ini, yang paling terakhir adalah Isa masuk dalam final nasional kompetisi Matematika Sains dan Inggris KMSI dan masuk best 10 ranking ke-9 ya. Kemudian juara 1 cipta puisi dalam lomba menulis puisi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang 3 juara 2 dalam lomba pidato bahasa Inggris. 4 juara 2 dalam lomba storytelling tingkat SMP yang diadakan oleh My World My Alfie. Yang kelima adalah juara 3 lomba Olimpiade Sains tingkat SMP. 6. Juara 1 lomba robotik di Jakarta
Dan juara 3 lomba robot di Osaka, Jepang. Sudah sampai internasional nih teman-teman ya. Kemudian nomor 7 juara umum Mapel kelas 6 SD lomba prestasi anak bangsa nasional. Kemudian juara 1 lomba Olimpiade Matematika Nasional pada lomba prestasi anak bangsa. Kemudian yang terakhir adalah juara 2 lomba menulis cerpen yang diadakan oleh Juragan Artikel. Ya, ini adalah beberapa bakat yang masuk, yang sudah meraih prestasi. Tetapi ada beberapa bakat yang mungkin juga belum meraih prestasi, masih dalam proses. Salah satunya adalah nanti biar Mas Isa ya yang menyampaikan sendiri. Tapi salah satu adalah menjadi komposer ya, menjadi pencipta lagu ya, pencipta lagu. Nah, anak-anakku semua, coba kita lihat bersama beberapa cuplikan video bakat dari Muhammad Isa. Nanti juga ada satu buah lagu dan itu adalah ciptaan Isa. It's my pleasure to make this short video. Here, I want to share a bit about my eco experience that happened in my daily life. Air pollution is about uncontrollable. I can find this problem almost in my single activity, especially public transportation. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Harimau, kenapa kamu memakan mangsa singa? Padahal kamu tahu kan singa tuh gampang marah dan kamu tuh nggak terlalu bisa berlari banyak. Maafkan aku tidak tahu. Aku terlalu lapar, jadi tidak bisa berpikir. Ku cari mana belajar hakiki lewati perjalanan diri sendiri. Apakah ia berwujud nilai tinggi atau menggulungnya ribuan prestasi? Siswa bukan mesin belajar yang hanya mampu mencetak gelar. Siswa bukan robot yang kekah yang hanya berbicara dengan nalar. Sekolah bukan pacuan kuda, hanya gagal atau juara. Belajar bukan rumus sempit belaka, memaksa menghafal tanpa makna. Akhirnya ku dapati di suatu masa hakikat pendidikan yang sempurna, yang berisik semua anak istimewa. Bisa bukan untuk melupakan, bisa untuk simpan persahabatan, bisa kuatkan tali ikatan, bisa uji rindu di kejauhan. Baik, Isa, setelah tadi kita melihat beberapa cuplikan videonya Isa. Nah, ini Bu Titi ingin tahu banyak ini tentang bakatnya Isa itu apa aja sih gitu, dan bagaimana cara mengembangkan. Nah, sebetulnya Isa ini kapan merasa bahwa Isa itu punya bakat tertentu? Yang pertama tuh terima kasih Bu Titi telah mengundang saya untuk jadi narasumber di sini. Sama-sama Isa. Dan saya pakai HP ya biar nanti nggak ada yang lewat gitu. Nggak apa-apa, santai saja. Biar lengkap yang ingin disampaikan pada teman-teman Bu ya, karena mereka pasti akan berharap banyak informasi itu dari Isa. Silakan. Yang pertama tuh kapan tuh saya mulai mencari-cari terutama minat ya, bukan bakat. Kalau misalnya bakat itu tuh saya belum tahu benar di mana bakat saya sebenarnya. Dan saya menemukan banyak minat seiring berjalan waktu dari itu tuh mulai dari SD. SD kelas berapa Isa? SD kalau nggak salah kelas 2 atau enggak kelas 3 itu udah mulai nyari. Masih kecil itu ya. Terus ya itu ada beberapa minat, tapi yang saya sebutin nih mungkin beberapa minat yang lebih banyak gitu, yang lebih saya minati gitu.
yang cenderung itu Nah, benar-benar itu. menjadi minat ya, Ah, yang menjadi embrio bakatnya tuh gitu ya. Yang pertama itu tuh adalah menulis. Menulis ini tuh banyak banget bentuknya, yaitu ya salah satunya menulis cerpen, puisi sama lirik lah. Kalau saya terutama. Terus di sini kalau saya menulis lirik berarti kemungkinan besar saya harus bisa bernyanyi, dan karena itu di sini itu ada muncul bibit minat dari nyanyi gitu. Tapi memang seneng ya, seneng Iya. menyanyi. Terus yang kedua tuh saya suka IT dan coding. Di sini tuh emang dari awal kecil itu tuh saya udah suka tentang elektronik gitu. Makanya saya kepengen tuh bisa gitu, bisa paham. Lumayan kalau paham soalnya. Terus yang terakhir ya Olimpiade itu. Nah, Olimpiade mulai mengembangkan itu sejak kelas berapa? sejak kelas 2 kalau nggak 3 gitu. Mulai dari Kelas situ. 2 atau kelas 3? Mm-mm. Luar biasa. Pada saat itu apa? Matematika? Pada saat itu cuman matematika Matematika 2. saja ya. Terus setelah Isa tahu nih punya bakat tertentu nih, nggak tertentunya nih banyak ya, punya beberapa bakat ini. Terus apa yang Isa pikirkan ini? Bakat sekian banyak, ini mau tak apain? Lah saat itu gimana tuh? Nah, saya yang pertama tuh yang terpikir saya tuh pengen ngembanginnya. Soalnya tuh kalau ngembangin kita pasti punya suatu nanti bakalan ada bakat yang terpendam lagi yang bakalan keluar. Kalau misalnya kita mengeluarkan suatu bakat, nanti ada bakat terpendam lagi yang bakalan keluar. Nah, itu doang. Terus pingin apakah yang waktu itu dipikirkan oleh Isa bakat banyak ini, apakah akan saya pilih beberapa yang memang benar-benar saya minati, atau semua saja deh akan saya kembangkan ini, akan saya optimalkan itu? Ya, karena saya pertama tuh saya cuman satu toh, ya itu matematika toh. Terus matematika keluar yang jalan lain, saya ikutin lagi, keluar jalan lain, ya udah berarti semua yang ada jalan lainnya saya bakalan ikutin terus gitu. Jadi itu anak-anak learning by doing. Artinya begini, ketika kita mau kita sudah tahu ya minat kita seperti apa atau bakat kita seperti apa, kemudian ada beberapa atau misalnya itu hanya satu, maka kemudian kita lakukan saja, kita kembangkan saja sambil jalan ya. Iya. Learning by doing. Kebetulan Isa ini beberapa, dan Bu Titi yakin bahwa anak-anak ini pasti juga tidak hanya punya minat atau bakat satu atau dua saja ya. Teman-temanmu kan mesti juga banyak minat atau banyak bakat. Ya minimal punya 2 lah. Nah, minimal punya 2. Betul nggak teman-teman? Anak-anak. Nah, kalau anak-anak punya seperti itu, maka lanjutkan saja. Jangan dipendam, jangan di stop, gitu ya. Tetapi terus kembangkan. Punya 2, kembangkan 2, gitu. Nah, kemudian Isa, apa yang sudah Isa lakukan untuk mengembangkan bakat yang banyak ini, Isa? Nah, yang pertama ya saya tuh untuk matematika ya saya untuk Olimpiade lah terutama itu tuh ada les lah, bisa dibilang gitu. Untuk menguatkan Nah, ya. untuk menguatkan lagi, soalnya kalau misalnya dari sekolah toh bakalan kurang. Iya. Nah, terus kalau misalnya yang seperti coding itu tuh saya ikut kursus online. Jadi tuh di sini saya ikut kursus online pas pandemi itu banyak banget. Saya cuman ngikutin tuh kursus menulis, membuat animasi, photobook, audiobook, fotografi, kelas coding. Aduh, banyak banget itu. Nggak Nah, pusing, Isa? Enggak, tapi masih ada satu lagi. Apa? Yang out of the box gitu tuh loh. Apa tuh, Isa? Nah, itu tuh bikin gitu tuh loh. Heeh. Nah, itu tuh kelas mendongeng. Masya Allah, bener nih. Mau Enggak masuk bohong. dunia dongeng. Iya. Aduh, nanti jadi Pak Jun atau Pak siapa ya yang di TPP itu jadi sainganmu dong, Isa? Enggak, maksudnya enggak jauh banget. Jauh banget, kejauhan kan gak enak yang lain ditinggalin. Enggak apa-apa, kalau memang punya bakat ya harus dikembangkan. Jadi ceritanya nih, Isa sekarang lagi mengembangkan bakat dongeng.
nggak sekarang sih, cuman itu tuh kayak gimana ya, jadi tuh udah ikut, disuruh ikut ya udah ikut. Tapi seneng nggak? Ya gitulah intinya. Di awal-awal barangkali mungkin tidak tertarik. Itu berarti Emang enggak. minatnya tidak, tapi bakatnya mungkin ada. Ya. Jadi kan ada bakat dan minat. Kalau bakat itu udah dari sononya bisa. Tapi kalau minat itu keinginan yang mungkin dipengaruhi oleh eksternal gitu. Ada temen kok gitu, enak ya, asik ya, aku tak pingin gitu. Tetapi ada yang mungkin di awal itu tidak diminati oleh Isa, tetapi ternyata punya bakat. Nah, harus dikembangkan. Nih, yang sekian banyak bakat itu dikembangkan semua oleh Isa, kapan waktunya Isa? Kapan waktu mainnya juga? Nih dengerin anak-anak, kapan dia bisa membagi waktu buat mengembangkan bakatnya yang sekian, dan juga untuk apa ya namanya, nongkrong, pernah kan nongkrong, kongko gitu ya. Gimana membagi waktunya? Nah ini kan beda saat pandemi sama di luar pandemi itu beda. Betul. Kalau saat pandemi ini kita tuh punya banyak waktu kan, ya, terutama di rumah juga. Jadi tuh pelajaran juga paling kita cuman gunain setengah, seperempat gitu. Kita selesai itu masih ada banyak waktu. Ya. Nah itu tuh antara kita bisa main untuk istirahatin pikiran, atau kita tuh nambahin bakat atau minat kita. Tapi yang penting Isa melakukan itu dengan seneng kan? Yang penting seneng, jangan sedih. Kalau sedih nggak enak gitu. Jangan Kesian. dengan terpaksa gitu ya. Catat anak-anak. Jadi kita melakukan sesuatu, kalau kita ingin mendapatkan hasilnya baik, itu kita harus melakukannya dengan senang, tidak dengan terpaksa. Begitu ya Isa ya? Iya. Kuncinya ya. Oke. Nah, jadi waktunya memang kalau selama pandemi ini memang banyak waktu ya. Terus banyak banget. Ya, alhamdulillah ada hal-hal positif ya yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Jadi nanti kamu bisa sampaikan, bisa menginfluence, mempengaruhi teman-teman dengan kebosanan mereka itu dengan cara pola hidupmu ya, Isa. Nanti kamu bisa sampaikan itu pada teman-teman ya. Nah, Bu Titik mau tanya dulu sebelum di pertanyaan selanjutnya. Nanti kira-kira kalau misalnya pandemi itu sudah selesai, gimana tuh Isa bisa membagi waktu lagi? Meskipun mungkin juga kita nggak tahu ya sampai kapan. Ya itu yang susahnya. Jadi terus? kita tuh harus di luar pandemi, kita tuh harus bagi waktu untuk main, untuk istirahat juga. Mainnya Berarti, apa tuh? Main apa? Pokoknya main apa aja, yang penting bisa, misal kita habis capek gitu, kita ngeliat ini kita senang, kita bisa, itu bisa disebut main juga. Oh iya, positif itu ya. Terus main, terus istirahat, terus yang perlu-perlu, nah itu belajar sama ngembangin bakat. Berapa persen antara belajar dan mengembangkan bakat? Kalau persennya sih nggak nentu, tergantung seberapa puas kita ituin bakatnya, dan tergantung seberapa effort kita gitu tuh, seberapa banyak bakatnya, seberapa effort kita, dan seberapa banyak pelajaran yang kita mau pelajarin gitu. Jawaban anak pinter kayak gini nih ya. Betul. Nah, selama ini Isa, selama kamu mengembangkan bakat yang banyak ini, berarti kan olimpiade, coding, lagu sekarang ya, dongeng. Tadi belum disinggung ya, lagu, terus dongeng, terus apa lagi tadi ya? Menulis. Ya, menulis. Nah, ada kendala apa gitu? Selama mengembangkan bakat. Tapi maaf Isa. Isa mengembangkan bakat ini kan tidak hanya mulai dari pandemi ini kan, jadi sudah lama kan. Artinya sekian tahun ini mungkin ada kendala-kendala yang sangat kamu rasakan. Nah, apa saja itu? Barangkali nanti teman-temanmu kan bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya. Nah, yang pertama tuh sebelum pandemi. Nah, itu misal nggak ada pandemi, itu tuh waktunya harus benar-benar diatur parah.
Jadi itu Catat tuh anak-anak, manajemen waktu. Terus? kita tuh punya jalan, misalnya kita punya jalan. Misal kita ke belok sedikit kan, kalau balikinnya agak susah toh. Kalau belok sedikit bisa balikin, alhamdulillah. Betul. Kalau misalnya kebablasan gimana? Misal titiknya akhirnya kita nyampe kan. Titik di sini, padahal sebenarnya di sini kan ya. Capek itu. Jadi kendalanya adalah soal manajemen waktu. Karena Waktu nggak pandemi dan ya, tenaga. itu pandemi penuh. Tenaga gimana? Tenaga tuh kita tuh butuh tenaga yang pas. Jadi tuh ini termasuk pembagian waktu sih, tapi lebih beda lagi gitu menurutku. Jadi tuh misalnya tenaga tuh kita tuh harus punya batasan tenaga yang buat kita misal main, buat kita belajar, buat kita ngembangin bakat. Itu ada batas-batasnya biar kalau misalnya kita ngelewatin itu kita nggak capek kan bisa. Tapi mesti setiap hari mama kasih vitamin juga kan? Mamanya kan dokter ya. Jadi kan tinggal kasih vitamin C juga ya. Baik. Nah, sekarang Mas Isa, selama Isa mengembangkan bakat, apa peran-peran dari orang tua yang sudah diberikan pada Isa? Ya mereka tuh lebih mendukung. Tentu saja. Nah, terus ya pastinya mendukung dengan bagaimana cara mereka itu udah mendukung yang penting. Entah itu nyaman atau nggak nyaman, kita jalanin aja dulu. Nanti pasti ada nyamannya. Kalau komunikasinya Isa sama orang tua gimana? Ya alhamdulillah sampai sekarang baik. Baik ya. Jadi ada kan anak-anak seusia kamu, seusia temenmu juga, komunikasinya kadang tidak begitu terbuka gitu dengan orang tuanya. Nah kalau Isa gimana? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih baik, masih kayak nggak ada yang bikin hancurin ini gitu tuh loh. Malah mendukung ya. Dan dukungan itu selama ini berupa apa saja? Dukungannya berupa kayak effort gitu atau enggak ya kalau kalau misalnya kita gagal tuh bisa dibalikin lagi semangatnya. Nah itu yang paling berharga itu. Paling berharga itu anak-anak. Jadi kendala selama ini ya Isa itu ketika dalam proses mengembangkan bakat itu pasti ada kendalanya. Tetapi kendalanya ini tidak akan berarti apa-apa ya. Kalau toh misalnya kemudian putus asa atau bosen gitu ya, boring, putus asa, maka kemudian ada yang membackup. Nah, yang membackup yang paling berarti buat Isa adalah peran orang tua. Semoga orang tua kalian juga membackup dengan optimal apa yang menjadi bakat kalian. Oke ya. Oh ya Bu Titi, bentar. Ya, tadi masih ada yang itu kendalanya. Kendalanya yang pas pandemi. Oh, gimana? Ada. Jadi tuh kalau misalnya pas pandemi, aku tuh kurang satu vitamin. Apa itu? Vitaminnya tuh nggak mungkin didapetin siapapun malah. Aduh, malah susah dapetinnya, mahal apa? Lagi. Bilangin di Dokter sini. malah nyari vitamin itu. Oh, apa tuh? Vitamin S. Apa? Vitamin sinyal. Masa sih? Terus gimana? Ya. Di rumah ininya bandwidth-nya ditambahin ya berarti ya? Berarti nanti dikasih vitamin B bandwidth ya? Berarti begitu ya? Biasanya kan karena ini kita maklum lah selama pandemi ini berarti kan di rumah ada Bapak, ada Abi, ada Umi, ya ini juga aktif, ya. Kemudian saudara 3, ini kan semuanya pakai nih, kan pakai internet. Nah kadang-kadang kan sinyalnya yang berebutan, iya. Tapi bisa dipahami lah itu. Dan itu temennya nggak cuma Isa, banyak itu di mana-mana kayak gitu. Tapi bersyukur loh Isa, karena itu ada sinyal. Kalau ada teman-teman kita ya di lain-lain daerah yang nggak ada sinyal, itu kan susah banget. Jadi tetap disyukuri ya. Baik, ini apa namanya? Ini Isa. Kalau ada orang lain ya, ada teman lain lah, teman-teman gitu,
yang dia merasa dia punya bakat, tapi kemudian dia merasa tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dari dirinya sendiri. Kalau ini Bu Titi ngelihatnya Isa ini punya bakat, punya minat, tapi dari intrinsik, dari internal itu semangatnya tinggi, motivasinya tinggi, sehingga tinggal kemudian jalan. Kemudian yang lain lingkungannya itu mengoptimalkan gitu kan, menguatkan. Nah, kalau misalnya kalau ada temenmu ya, ada orang yang memang punya bakat sebetulnya, tapi dia nggak ada motivasinya tipis gitu, terus nggak ada dukungan juga dari lingkungan, itu gimana menurutmu? Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama tuh harus mikirin kalau kita nggak ada bakat, kita sama dengan nggak ada rezeki. Kalau kita nggak ada rezeki, kita nggak bisa hidup. Dengar tuh anak-anak, dengar, ulangi lagi. Kalau misalnya kita nggak ada bakat, kita nggak ada rezeki. Kalau kita nggak ada rezeki, kita nggak bisa hidup, mati kita langsung. Jadi bakat itu salah satu dari bibit kesuksesan kita, ya. Ini dalam loh, anak kelas 2 SMP sudah ngomongnya soal masa depan dan jauh banget loh, Isa. Ya, itu semoga bisa menginspirasi teman-temanmu yang lain yang sebetulnya dia punya bakat, tapi malas, maaf, dan low motivasinya itu sedikit, tipis, jadi masih harus digenjot lagi gitu. Nah, sekarang coba kalian itu berpikir seperti yang dipikirkan oleh Isa, bahwa bakatmu itu sebetulnya adalah gambaran dari masa depanmu, begitu? Dan ketika masa depan itu tidak dikembangkan dari sekarang, maka masa depanmu nanti jadi terumbang-ambing, begitu nggak Isa? Bisa malah nggak ada masa depan. Oh, nggak ada masa depan, kasihan banget. Nggak ada masa depan, bentar lagi udah nggak ada. Aduh, jangan sampai ya. Cuma nama doang yang ada. Jangan sampai ya anak-anak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada temanmu yang punya motivasi, tapi dari lingkungannya nggak mendukung, orang tuanya nggak mendukung, teman-temannya yang lain juga nggak mendukung, gimana? Ya udah bodo amat gitu loh. Ngapain yang lain didengerin? Kurang ngerjaan banget. Kalau mau dengerin itu tuh cuman kalau mau dengerin tuh kurang apa, dah benerin kelar. Berarti memang harus menguatkan diri sendiri, struggle ya dari diri sendiri. Jadi berarti kalau dari apa yang disampaikan oleh Isa ini, boleh nggak kalau Bu Titi itu memberikan kesimpulan bahwa pengembangan bakat itu sebetulnya kuncinya itu ada diri kita sendiri. Ya. Betul ya? Betul banget. Betul. Lihat anak-anak, bahwa pengembangan bakat, bahwa kalian pertama harus mengenal bakat sendiri ya. Harus mengenal, kalau enggak siapa yang tahu kan diri sendiri. Tadi Isa memahami diri sendiri dulu, memahami bakat diri sendiri dulu, kemudian setelah itu dikembangkan. Harus ada motivasi dari diri sendiri, gitu ya Isa ya. Soal yang lain itu nanti yang menguatkan, gitu. Kalau seandainya tidak ada, kurang gitu ya, kalau mestinya juga ada enggak, lah gitu. Kalau misalnya nggak nambahin, mending nggak usah digubris. Kalau selama ini dari sekolah ada peran-peran nggak dari pengembangan bakatnya? Itu tuh paling tuh ada di rumah pastinya. Soalnya kan yang lebih mengenal itu orang tua, dan betul, orang tua di sekolah itu tuh adalah yang kedua gitu. Nah, yang kedua ini tuh harus bisa masuk ke diri kita dulu, baru bisa ngelihat bakat-bakat kita. Nah, kalau misalnya udah dilihat, guru-guru itu pasti bakalan berusaha ngembangin bakat-bakat kita, gimana pun, apapun tuh bakat. Kalau di SMA Al-Firdaus selama ini gimana? Ya gitu intinya. Ya seperti yang saya omongin tadi. Mereka berperan juga ya dalam alhamdulillahnya gitu. Ya Allah, aku jadi bersyukur karena bergabung dengan Isa, bergabung dengan SMA Al-Firdaus. Gitu ya. Nah, Isa sudah punya gambaran belum? Ke depan itu Isa ingin berkarir di bidang apa? Karena mengingat ini mungkin terlalu dini ya, Bu Titi bertanya ini karena
Isa kan masih kelas 2 gitu. Tapi siapa tahu kalau apa yang Isa impikan selama ini kemudian memang benar-benar jadi besok benar-benar jadi kenyataan gitu. Karena mengingat banyak banget ini loh bakatnya. Apa yang mau jadi semuanya gitu kan, nggak mungkin ya kayaknya ya gitu. Apa nih? Ya sebenarnya ini masih kalau misalnya diibaratin kamera itu masih blur banget. Kayak misal kita punya main 140 gitu. Jangan gitu dong, banyak banget, tebel banget. Enggak, udah kelihatan ini. Ya udah kelihatan tapi masih blur gitu. Terus Nah, tapi udah punya garis besarnya saya. Yang pertama tuh membuat robot, karena ini tuh bisa jadi sumber rezeki saya dan bisa membantu orang lain. Misal ada masalah itu, tinggal buatin robot, kelar, kasih. Kalau misalnya mau dibayar, habis itu dibuat bantuin dia robotnya. Nah, bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Terus jadi di bidang robot ya. Nah, yang kedua nih bisa menjadi penulis. Penulis nih nambah-nambahin rezeki kan lumayan gitu. Terus bisa misalnya ada yang anak-anak yang kurang gitu, terus bisa terinspirasi kan, lumayan juga. Luar biasa. Kamu sudah mikirnya sampai segitu ya? Artinya bukan hanya soal bukan soal finansial nih, tapi dari sisi nilai-nilai yang ingin kamu tebarkan pada orang lain itu sudah kamu tebarkan gitu, sudah kamu rencanakan gitu, sudah kamu impikan bahwa siapa tahu nanti aku akan bisa memberikan inspirasi pada orang lain, bermanfaat buat orang lain, bisa dicontoh itu anak-anak. Terus apalagi? Jadi 2 itu ya? Masih ada. Masih ada 2 lagi. Apa? Yang ini tuh punya band. Ini tuh kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Iya ya. Seni Kan, ya. Kalau misalnya udah bisa menulis, berarti dengan kata lain udah jadi penulis, bukan udah bisa menulis. Bisa menulis semua orang bisa dong. Anak bayi juga bisa nulis gitu doang. Belum tentu. Nih nulis. Iya, nulis aja. Tapi yang nulis yang seperti kamu lakukan tidak semua orang bisa kan. Terus? Nah, itu tuh karena udah dapet penulis, berarti udah bisa dong buat puisi, buat itu bisa jadi lirik kan. Luar biasa. Nah, liriknya tuh bisa menginspirasi orang lagi. Nah, balik ke situ lagi. Itu jadi nilai plusmu loh, Isa. Ya, itu jadi nilai plusmu karena kamu mengembangkan nilai-nilai, norma-norma yang baik pada orang lain gitu. Terus satu lagi apa? Terus yang satu lagi itu tuh ada jadi orang yang dermawan. Luar biasa, subhanallah. Dengan apa nih? Nah itu tuh bisa kayak sedekah gitu yang banyak gitu. Sama kalau bisa tuh punya masjid gitu. Insya Allah, Allahumma amin. Jadi robotik, jadi anak-anak Isa itu ke depan sudah ada gambaran. Ya, sudah ada gambaran. Wallahu alam nanti mana yang akan diijabah oleh Allah, mudah-mudahan semuanya diijabah. Amin. Jadi yang diinginkan oleh Isa itu besok akan konsen ya di robotik, kemudian di menulis gitu ya. Menulis, jadi penulis, kemudian yang ketiga dia akan aktif di bidang seni juga. Jadi ini otak kanan sama otak kiri itu seimbang, Isa. Tidak hanya tidak hanya olimpiade kan biasanya anak-anak olimpiade nih fokus nih di di otak kiri saja misalnya kayak gitu. Tapi ini ternyata Isa seimbang nih antara otak kanan dan otak kiri. Dan Bu Titi kalau kayak gini nih melihat bahwa mudah-mudahan benar gitu ya. Insya Allah benar gitu. Bahwa Isa ini punya punya fleksibilitas dalam berpikir, tapi open mind, ya open mind. Biasanya begitu kalau fleksibilitas dalam punya fleksibilitas dalam berpikir itu biasanya open mind. Jadi nggak kaku, gitu. Jadi bisa mengakomodasi semua pendapat, mengakomodasi semua orang gitu ya, semua orang. Bagus.
Nah, bentar Bu. Saya ada ada gambarannya. Bentar, saya ambilin dulu ya. Oh iya, boleh. Nah, ini Bu gambarannya. Loh, kenapa kok Isa udah menjawab sesuatu yang baru mau tak tanyain? Bu Titi baru nanya itu, kalau misalnya semua gambaranmu, cita-citamu, alur dari alur pikiranmu untuk bisa nanti menjadi sesuatu yang bisa berguna dan hasilnya jadi bagus, itu kalau digambarkan jadi mind mapping itu kayak apa? Kok tahu sih apa yang mau saya tanyakan? Nah, kalau itu misalnya pasti sudah jadi sudah jadi satu rangkaian pola pikir ya. Kalau Oke. misalnya nanti kelupa kan nggak enak gitu. Iya, Takutnya iya, kelupa iya. gitu, Iya. ketinggalan kan Iya. udah dibuat susah-susah kan, Iya. nggak enak gitu. Tapi betul Isa, karena mind mapping ini memang perlu untuk menjadi panduan bagi kita untuk bagaimana kita akan melangkah ke depan. Jadi anak-anak, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau mencita-citakan sesuatu, kita sudah jelas cita-cita kita apa, kemudian kita akan merencanakan apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nanti, maka sebaiknya kita melakukan membuat satu mapping, mind map. Kemarin Bu Titi sudah sampaikan yaitu Iya. materi. Anak-anak masih ingat mind mapping, pokok-pokok pikiran. Nah, ini alhamdulillah dipakai oleh Isa untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-citanya. Bagaimana Isa? Coba perlihatkan di kamera biar teman-temanmu juga tahu. Deketin gitu apa gimana? Ya, gini aja. Dideketin ya? Ya, udah. Oke. Udah. Cukup, nanti sambil Bu Titi ingin penjelasannya Isa yang ringkas padat. Nah, seperti yang tadi, cuman ini ada beberapa poin yang lebih spesifik gitu. Gimana tuh? Ini kan jadi pembuat robot yang seperti yang tadi. Ini tuh dengan caranya tuh ikut komunitas robotik. Itu biar kita tuh lebih banyak ilmu, bisa misalnya kita loh kok ini nggak bisa, terus ada kita bisa tanya gitu. Iya, betul. Sebentar Isa. Jadi di tengah kotak itu menjadi orang yang berguna. Jadi pokok pikiran Isa, anak-anak, itu adalah menjadi orang yang berguna. Gitu ya Isa ya? Terus kemudian dia punya cabang, apa saja cabangnya? Cabangnya seperti yang tadi tuh ada pembuat robot, terus ada punya band, terus penulis puisi sama dermawan. Oh ya, dermawan ya. Lupa Bu Titi. Jadi ada 4 yang cita-cita yang ingin diraih itu menjadi sub pokok pikiran. Jadi pokok pikirannya menjadi orang yang berguna. Kemudian cita-citanya apa? Isa membagi menjadi 4 cita-citanya. Kemudian setelah sub itu namanya sub pokok pikiran. Kemudian bagaimana lagi? Nah, ini Di tuh sub pokok pikiran? alasan kenapa saya memilih orang yang berguna karena di Al-Quran itu tuh ada, maaf kalau misalnya tidak sesuai, soalnya kalau misalnya nggak sesuai artinya, misalnya saya artinya tuh misalnya jalan ini, aku di sini tapi masih sama satu jalan gitu kan. Apa tuh di Al-Quran? Nah, apa? jadi itu orang yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat pada orang lain. Baik. Nah, lanjut ya. Terus yang kedua tuh ada belajar coding. Ya, seperti yang tadi itu ikut kelas coding yang kursus online itu. Nah, yang terakhir tuh ikut lomba. Dengan membuat project. Jadi sub pokok pikiran Isa ini ya, pembuat robot itu ada tanda panah di bawah, itu isinya adalah kegiatan-kegiatan, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Isa untuk bisa mencapai menjadi pembuat robot. Gitu ya Isa? Termasuk penulis langkah-langkah apa di situ? Nah, ini yang sekarang yang penulis ya, itu tuh ikut komunitas literasi, sama seperti yang robotik tadi pastinya. Misal kita ini pakai apa ya yang bagus, nah kita bisa ditanyain,
lumayan kan dapat kata-kata baru mungkin bisa. Betul. Nah, yang kedua sering membuat tulisan. Nah, ini tuh parah banget ini bagusnya ini. Gunanya tuh parah banget. Kan kalau Sering misalnya membuat tulisan. misalnya kita kan udah sampai di titik ini kan. Terus karena lama jadi ke titik ini kan nggak seru. Oh, memang begitu ya kalau menulis itu memang harus dilatih terus begitu Iya. ya Isa. Anak-anak, bagi kalian yang suka menulis, maka kalian harus setiap hari harus mencoba untuk menulis, begitu ya. Apa saja yang ada dalam pikiran, kemudian ditulis. Jangan sampai berhenti, karena kata Isa, kalau berhenti, maka kemudian akan Jatuh hasilnya. kualitasnya jadi jatuh. Nggak bisa nulis lagi, jadi kaku lagi gitu ya. Jadi bahasa jadi lebih informal. Lebih informal, lebih mudah dipahami. Kalau dipakai terus ya. Terus? Nah, terus yang terakhir tuh, nah ini seperti yang tadi ikut kursus, ini ikut kursus. Tadi kan ikut lomba, ini ikut kursus. Tapi kalau misalnya mau ikut lomba juga nggak apa-apa. Iya. Itu kan bisa men-challenge gitu. Iya, kita harus mencoba juga apakah karya yang sudah kita lakukan itu sudah bisa bersaing apa belum, sudah berkualitas apa belum, yang bisa menilaikan orang lain bukan kita ya. Begitu, kemudian. Nah, ini yang punya band. Yang punya band tuh pertama tuh harus bisa menyanyi sama rap. Nah, ini rapnya tuh sebenarnya nggak ada, nggak apa-apa. Ini Mas Tapi Isa mau yang memainkan alat musiknya atau vokalnya maunya? kalau bisa tuh dua-duanya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini gitu. sudah kursus apa yang alat musik? Sudah belum? Belum. Belum, baru. Ini baru vokalnya Baru ya? vokal. Oh ya, oke, satu-satu. Terus? Nah, ini sebenarnya tuh rap tuh nggak apa-apa. Cuman Nge-rap ya? misalnya ada beberapa. Tapi itu anak-anak muda pada seneng loh, dan beda loh. Ada beberapa lagu kan yang ada rapnya. Jadi nggak usah nambah orang lain kalau misal mau cover itu. Oh iya. Dan lagian Bu Titi bayangin ya, kalau Isa nih kan, kalau orang luar itu bilang kayak Ikhwan gitu ya. Soleh banget gitu. Tapi bisa nge-rap, keren loh. Ya, artinya orang Islam itu enggak cuman kumuh, tidak boleh terlihat kumuh, terus tidak tahu tentang seni gitu. Tapi orang Islam bersih badannya, pinter, smart pikirannya, kemudian dia juga bisa terjun di bidang seni, bisa nge-rap, dan isinya nanti kan pasti akan menularkan tentang nilai-nilai kan, nggak nilai-nilai yang positif. Ya kan, pastinya itu. Keren, udah bayangin nih Bu Titi. Nah, yang kedua belajar musik atau membuat musik lah bisa dibilang. Nah, ini tuh agar tuh ini bisa dipakai penulisnya tuh bisa dipakai juga di bandnya. Kalau misalnya kebanyakan ngover kan juga nggak terlalu enak toh. Mending punya lagu sendiri 1-2 nggak apa-apa, yang penting punya. Iya, dan nggak mungkin kalau cuma 1-2. Kalau udah bisa sekali dan bisa diterima masyarakat gitu ya, diterima lingkungan, mesti akan terus. Nggak mungkin sekali 2 kali aja gitu. Oke, keren banget. Terus? Nah, yang terakhir nih, kalau band nih wajib banget ini. Kalau bisa dibilang belajar dalam kelompok. Oh iya. Nah itu tuh kayaknya kemarin itu materinya Bu Titi juga deh, belajar dalam kelompok. Gitu ya. Terus gimana? Jadi itu tuh kayak itu membuat kita tuh lebih menyatu gitu, kayak lebih menyatu sama kelompok, lebih menghargai yang lain gitu. Di situ nanti nilai sosialnya Mas Isa akan kelihatan ya, kan bisa menjadi diri pribadi yang bagus. Kalau tadi itu menjadi orang yang berguna, maka akan terlihat ini menjadi satu profil yang bisa menjadi teladan kayak gitu ya, dan itu akan dilihat oleh orang, akan memberikan nilai-nilai yang bagus. Baik Isa, waktunya udah banyak, tapi anak-anak mudah-mudahan kalian tidak bosan. Asik kan ngomong-ngomong sama Isa? Asik dong, karena kalau kita ketemu sama orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, pasti insya Allah lah akan membuat motivasi kita bertambah ya, akan meningkatkan motivasi kita.
terakhir Isa, Bu Titi ingin Isa itu memberikan apa ya, sumbangsih. Apa kok sumbangsih ya? Jadi gini, apa yang ingin Isa sampaikan pada teman-teman Isa agar mereka itu bisa mengembangkan bakat mereka dengan optimal. Nah, paling nggak ini kan menjadi sumbangsih buat teman-teman, agar teman-teman ini terinspirasi, termotivasi, ya, kemudian semangatnya akan muncul, tergugah yang kemarin kayaknya malas-malasan, kemudian sekarang bangun nih, yang menyampaikan teman sendiri itu kan beda dibanding dengan yang menyampaikan Bu Titi, apalagi ini disampaikan dengan orang yang memang sudah pernah melakukan dan sudah berprestasi dengan bakat-bakat yang dia miliki. Ayo, silakan. Langsung intinya aja ya teman-teman, jangan, kalau bertele-tele kan nggak enak juga didengarnya, pasti bosen. Betul, Kebanyakan ngelihat saya tuh pasti bosen orang. Enggak lah, enggak, Ya, kan ngomong sendiri hitungannya, nggak kayak timbal-timbal gitu, kurang. Mereka nggak nimbalin saya juga. Nah, ya intinya tuh yang pertama, cara-cara untuk bisa mengenal dia, bisa mengembangkan bakat agar bisa mendapat rezeki, agar bisa hidup dengan tenang, aman dan damai. Nah, yang pertama tuh kenalin dulu bakatnya. Nah, ini tuh kenali bakatnya. Ini tuh bisa didapetin tuh dari diri sendiri atau orang tua dan guru. Orang tua dan guru ini agak kurang gitu menurut saya. Jadi tuh kayak orang tua sama guru tuh nggak terlalu bantu gitu. Tapi yang lebih tuh diri sendiri. Soalnya orang tua guru kebanyakan bisa menemukan minat atau enggak hobi. Bukan bakat. Tapi ada kemungkinan juga menemuin bakat gitu. Jadi orang tua dan sekolah itu menjadi penguat ya, dari diri sendiri, tetapi yang pertama yang penting adalah diri kalian sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga tuh, masa langsung ketiga tuh, duanya kelewatan, kesian nanti. Kalau kelewatan kan kesian, nggak dianggap kan kesian. Iya. Nah, ini udah mulai kembangin bakat. Nah, kembangin bakat pakai cara apapun ya. Misal kalian punya bakat e-sport gitu, atau yang kayak anak-anak muda kan e-sport sekarang, atau enggak rap atau apapun itu, kembangin terus. Udah amat, yang penting kembangin. Asalkan itu bisa buat kita senang juga. Kalau misalnya nggak buat senang, buat sedih ya, ngapain dikembangin, kurang kerjaan. Cuman ya, Nah, yang ini yang ketiga yang paling penting, Nah, jangan putus asa. Misal kita kan udah jalan ya, kita jalan dari sini ke Jogja lah, misalkan kita dari jalan misalkan di sini Jogja ya, sini tuh udah nggak bisa jalan lagi ke Jogja, masa kita balik tuh, kan masih ada jalan lain, bisa misal itu bisa cari jalan lain, apa-apa. Pasti ada jalan. Nah, pasti ada jalan, asalkan jangan udah down dulu ya, susah. Pokoknya tuh sebelum keberhasilan itu, pasti tuh di belakangnya tuh wah. Kalau misalnya dihitung kegagalannya, itu bisa nyampe berjuta-juta. Betul. Terus? Nah, ini inti dari yang tak omongin tadi. Terus sama terutama di saat pandemi ya. Saat ini kan banyak banget waktu luang yang bisa diituin. Kembangin bakatnya terus. Terserah bakatnya apa, coba kembangin bakatnya sebisanya. Nah, itu. Udah, Bu Titi. Itu luar biasa anak-anak. Jadi kalau boleh Bu Titi simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Isa pada kalian adalah, yang pertama, kenali bakatmu anak-anak. Ya, kenali bakatmu dulu. Kenali minat dulu. Apakah memang minat ini semakin besar dan terus ada gitu ya. Atau kalian juga bisa kok tes bakat dan minat, itu juga ada ya. Dengan melihat nanti juga
kepeminatan kita sehari-hari itu seperti apa. Jadi kenali bakat kalian dulu. Kemudian kata Isa yang kedua adalah kembangkan bakat itu. Dan yang menjadi kekuatan besar dari pengembangan bakat itu adalah diri sendiri. Begitu ya Isa? Betul ya? Dari diri sendiri. Orang tua, sekolah, lingkungan itu hanya menjadi daya dorong, penguat ya. Tetapi yang paling penting adalah dari diri sendiri. Kata Isa, pokoknya maju terus, kembangkan terus. Dan jangan terpengaruh dengan bakat yang dimiliki oleh orang lain, gitu ya Sa. Meskipun kita cuma bakatku kok kayak gini ya, sementara yang lain kok nggak ada yang punya bakat kayak aku, nggak apa-apa, malah justru istimewa nih. Nah, out of the box kata Isa. Kemudian yang ketiga kata Isa, ini kuncinya. Kuncinya apa? Jangan putus asa. Siapa tahu satu langkahmu ketika kamu bosen ya atau mendapatkan kendala, itu satu langkah lagi kamu akan sukses. Maka kata Isa, lakukan terus bagaimana jalan keluarnya gitu ya Isa. Belok mana, kalau kita mau ke Jogja nih kono kok wis di stop nih, nggak ada, cari jalan lain sampai ke Jogja. 1000 jalan ke rumah gitu ya katanya gitu. Dan biasanya nih Isa, yang Bu Titi dengar dari orang lain, dari buku-buku gitu ya, yang Bu Titi baca dari buku-buku. Jadi kegagalan kita itu adalah pembelajaran buat kita untuk bisa menjadi lebih maju. Jadi kalau kita mau mencapai sukses, itu pasti kita harus menemui beberapa langkah-langkah. Jadi Allah itu pasti akan melatih mental kita itu agar bisa menjadi orang yang struggle, kuat, dan itu oleh Allah diuji berupa kendala-kendala, berupa kesulitan-kesulitan. Tapi jangan putus asa, jangan takut. Pasti setelah itu Allah pasti akan memberikan kemudahan. Maka kata Isa, terus jangan putus asa. Gitu ya tadi ya. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Lupa Bu Titi, yang terakhir. Nah, itu intinya Bu. Oh, intinya apa tadi? Intinya tuh singkat aja ya Bu. Ini tuh di pandemi ini banyak waktu, jadi tuh betul. Di pandemi itu banyak waktu, jadi jangan terus main gadget dong, main game terus gitu. Boleh gitu ya, boleh, tapi luangkan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan bakatmu gitu ya, maksud saya. Tuh. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Isa, jadi Bu Titi kalau ngomong yang berbusa-busa banyak ini cuman menirukan apa yang Isa omongin loh ya anak-anak. Jadi itu tadi dari Isa semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Isa bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menginspirasi kalian, sehingga setelah ini bagi kalian yang belum punya bakat, belum tahu bakatnya apa, maka kemudian berusahalah untuk mencari bakat itu dan mencoba untuk mengembangkan bakat itu. Ya, motivasi diri, tingkatkan motivasi diri. Ya, jangan takut akan kendala. Bagi kalian yang sudah punya bakat, merasa sudah punya bakat tertentu, maka kembangkan itu lagi. Ayo. Gitu. Jangan lupa kalau nanti di sekolah ketemu sama Isa, sharing sama Isa. Jadi narasumber nih, ya bisa jadi konselor ya, untuk jadi motivator nih. Kalau konselor masih kejauhan Bu. Masih kejauhan ya, jangan. Ibaratkan aku di sini, konselor udah di atas sana. Iya. Dan lagian kalau Isa jadi konselor nanti jadi Bu Titi nggak pernah di ini orang dipinjem orang dimintai tolong orang semua pada ke tempatnya Isa. Jadi motivator. Nah kalian besok sekarang pun nanti bisa telepon gimana nih aku gimana nih gitu, karena Isa yang sudah punya pengalaman banyak. Oke anak-anak, baik, mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan metode yang Bu Titi sampaikan seperti saat ini. Kita nanti insya Allah akan ketemu lagi barangkali dengan topik-topik yang berbeda, dengan teman-temanmu yang berbeda pula, untuk kita bisa mengambil inspirasi dari mereka. Ayo, siapa yang mendaftar? Aku Bu, aku mau menyampaikan sesuatu pada teman-teman, boleh? Nanti langsung ke IB Room ya.
ketemu sama Bu Titi. Gitu. Baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf Bu Titi dan Isa apabila ada kata-kata yang tidak berkenan buat kalian semua. Dan ayo kita sama-sama ucapkan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.